Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan kali ini kita berjumpa kembali bersama Ibu ya. Nah, di sini kita akan belajar lagi tentang materi matematik. Nah, materi matematiknya ini di sini kita akan membahas tentang bentuk akar. Ya, kita akan membahas tentang bentuk akar. Nah, dalam berbicara bentuk akar, kita lihat di sini ada gambar teorema Pythagoras. Masih ingat ya materi tentang teorema Pythagoras? Waktu kelas 8 ini sudah dipelajari. Nah, perhatikan dengan saksama langkah-langkah aturan teorema Pythagoras berikut ini. Di sini untuk mencari rumus umum teorema Pythagoras, yang pertama di sini C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Ini rumus umum teorema Pythagoras. Nah, C ini adalah garis sisi miring ya. Sisi miring dari segitiga siku-siku. Nah, sekarang kita akarkan. Nah, di sini kita akarkan kedua ruas untuk mendapatkan panjang. Jadinya akar C kuadrat sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat ya. Jadi C-nya, A-nya, B-nya semuanya diakarkan karena ini untuk mendapatkan panjang sisi miring segitiga siku-siku. Sisi miringnya ini nilai C-nya ya. Nah, maka yang terakhir didapatkan persamaan umumnya C sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Ini adalah persamaan umum untuk mencari panjang sisi miring segitiga siku-siku ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita akan bahas lagi. Ayo kita menalar. Di sini ada dua soal. Yang pertama, diskusikan dengan temanmu cara memperkirakan nilai dari 5 akar 5. Maksudnya akar 5, akar 7, dan akar 200. Nah, untuk yang A ini nanti silahkan kalian pelajari di rumah. Ya, silahkan kalian isi di rumah. Untuk yang B kita bahas di sini bareng-bareng. Apakah negatif 6 juga merupakan nilai dari akar 36? Nah, di sini ingat akar kuadrat. Jika A tidak negatif, akar A adalah bilangan tidak negatif yang kuadratnya adalah A. Ya. Jadi jika A tidak negatif, maka akar A bilangan tidak negatif yang kuadratnya adalah A. Penjelasannya di sini. Jadi meskipun negatif 6 dikali negatif 6 sama dengan 36, nilai dari akar 36 itu tidak sama dengan negatif 6 ya. Jadi walaupun negatif 6 kali negatif 6 sama dengan 36 ya. Jadi akar dari 36 tidak sama dengan negatif 6. Tetapi akar 36 sama dengan 6. Kenapa? Karena 6 dikali 6 juga sama dengan 36. Ya.
Jadi di sini akar 36. Jadi bukan berarti negatif 6 kali negatif 6 sama dengan akar 36. Negatif 6 sama dengan negatif 6 tadi sama dengan 36 ya. Karena positif kali negatif sama dengan positif. Tidak sama dengan ya. Karena akar dari 36 itu juga bisa terjadi karena akar 6 dikali akar 6 sama dengan akar 36. Jadi perkalian dari 6 kali 6 ya. Akar 6 kali 6. Karena di sini ada penjelasannya, karena nilai akar dari suatu bilangan positif selalu positif. Nah, nilai akar dari suatu bilangan positif itu selalu positif. Dan ini kan dia nilainya negatif. Oke, di sini nomor 2 kita bahas lagi. Mendapatkan akar pangkat n dari suatu bilangan. Pada persoalan mencari rusuk suatu kubus bila volume diketahui, maka kita akan berhadapan dengan bentuk akar pangkat 3. Misalnya diketahui volume suatu kubus adalah 64 cm kubik. Berapakah panjang rusuk kubus tersebut? Nah, di sini diketahuinya 64 cm kubik dan ditanyakannya berapakah panjang rusuk kubus tersebut. Nah, kita akan menentukan panjang dari rusuk kubus ini ya. Nah, di sini sudah dijelaskan. Misal panjang rusuk tersebut adalah K. Jadi K ini sebagai misal ya. Misalnya adalah K. Ini panjang rusuknya. Maka volume kubus adalah V sama dengan K pangkat 3. Karena di sini pangkat 3-nya ini bentuk akar pangkat 3. Maka di sini K-nya itu atau panjang rusuknya kita pangkatkan dengan 3. Maka 64 sama dengan K pangkat 3, maka K sama dengan akar pangkat 3 dari 64. Ya, lanjut. Nah, bagaimana kita memperoleh K? Nah, kita akan mencari K-nya nih. K-nya itu tadi apa? K-nya itu adalah panjang rusuknya. Panjang rusuk dari suatu kubus. Ingat bahwa 4 kali 4 kali 4. 4-nya kita kalikan 3 kali ya. Karena bentuk akar pangkat 3 tadi dari panjang rusuk itu. Nah, 4 kali 4 kali 4 sama dengan 4 pangkat 3. Yang menghasilkan nilainya 64. Dengan demikian, akar pangkat 3 dari 64 itu adalah 4. Ya, jadi panjang rusuk kubus tersebut adalah 4 cm. Oke, kita lanjut lagi. Di sini perhatikan juga contoh berikut ini. Negatif 2 pangkat 5, artinya negatif 2 dikalikan sebanyak 5 kali karena pangkatnya ada 5. Negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 32. Sehingga akar pangkat 5 dari negatif 32 adalah negatif 2. Ya, ini sudah menjadi akarnya. Jadi akar pangkat 5 dari negatif 32 ini adalah negatif 2. Ini penulisannya.
Nah, sekarang yang kedua, di sini 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 81. Kalau kita tulis dalam bentuk akar, maka akar pangkat 8 dari 81 itu adalah 3. Artinya 3 ini dia pangkat 4. 3 kali 3 kali 3. Jadinya 81. Ini cara penulisannya ya. Ini penulisannya. Akar pangkat 4 dari 81 itu adalah 3. Nah, di sini ada lagi negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 sama dengan 81. Apakah akar pangkat 4 dari 81 sama dengan negatif 3? Jelaskan. Nah, kita ingat di sini akar pangkat n. Akar pangkat n. Yang pertama, jika A tidak negatif, maka akar pangkat n dari A sama dengan B. Hanya jika B pangkat n sama dengan A dan B tidak negatif. Ya, jadi B-nya tidak negatif. Kalau ini dia negatif. Jika A negatif dan N ganjil, maka akar pangkat N dari A sama dengan B hanya jika B pangkat N sama dengan A. Oke ya, itu kita harus mengingatkan ininya agar nanti kita bisa menyelesaikan persoalan dalam bentuk akar. Jadi sudah jelas tadi ya. Untuk yang ini akar pangkat N sama dengan A, bukan sama dengan dari A gitu ya. Akar pangkat N dari A sama dengan B hanya jika B pangkat N sama dengan A dan B tidak negatif ya. Dan ininya tidak negatif. Kalau ini negatif 3 dia negatif ya, tidak positif. Oke, kita lanjut lagi di nomor 3. Menyederhanakan perkalian bentuk akar. Jika A dan B bilangan positif, maka berlaku yang pertama B akar A tambah C akar A sama dengan B plus C akar A. Ya. Yang kedua B akar A dikurangi C akar A sama dengan B dikurangi C akar A. Yang ketiga akar AB sama dengan akar A kali B. Maka kita pisahkan akarnya, akar A dikali akar B. Jika A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, maka berlaku akar A per B sama dengan akar A dibagi akar B. Jadi terpisah ya. Nah, kita amati bareng-bareng lagi. Di sini ada tabel bentuk akar dan penyederhanaannya, cara penyederhanaannya. Nah, yang pertama di sini ada akar 8.
Akar 8 kalau kita sederhanakan di sini perkalian dari 4 kali 2 ya. Akar 8 itu perkalian dari 4 kali 2. Artinya akar 4 kali 2 ini kita pisahkan karena 4 kali 2 ini terdapat di dalam akar. Nah, kalau kita pisahkan akar 4 dikali akar 2. Nah, sekarang dari kedua bilangan ini mana yang bisa diakarkan, 4 apa 2? Ternyata di sini ada akar 4. Nah, akar 4 itu bisa kita akarkan berapa? Akar dari 4 itu berapa? 2. Maka menjadi 2 kali akar 2. 2 tetap 2 ya, akar 2 tetap akar 2. Sama dengan penulisannya menjadi 2 akar 2. Jadi ini. Sekarang di sini ada akar 45. Nah, kita cara penyederhanaannya bagaimana? Di sini 45 ini akar 45 dari akar 9 dikali 5. Maka hasilnya kita pisahkan akar 9 dikali akar 5. Nah, jadi 3 kali akar 5 karena dari dua bilangan ini yang bisa kita keluarkan. Akar dari 9 dan akar 5 itu mana yang bisa diakarkan? Atau akar dari berapa? Ya, dari 3. Jadi 3 kali 3 9. Akar dari 9 itu adalah 3. Maka 3 kali akar 5 sama dengan 3 akar 5. Sekarang di sini ada akar 0,25. Nah, cara penyederhanaannya akar 0,25 ini sama dengan 25 per 100 karena berbicara 0, koma itu ya menandakan bahwa bilangan itu adalah bilangan desimal. Nah, jadi 0,25 itu dari 25 akar 25 per 100. Nah, di sini terdapat akarnya. Nah, kita pisahkan menjadi akar 25 dibagi akar 100. Maka 25 bisa 25 akar dari 5 dan 100 akar dari 10. Maka hasilnya 5 per 10 itu adalah 0,5. Itu ya. Ini kita bahas tentang bentuk akar. Oke, cukup paham ya. Oke, untuk pertemuan kali ini Ibu tutupkan dulu kita pembelajarannya sampai di sini. Mudah-mudahan kalian paham. Silahkan nanti di komen saja videonya. Di mananya yang kalian belum paham silahkan nanti ditanyakan. Kalian pelajari di rumah mengenai bentuk akar ini ya. Oke, terima kasih Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.